Selamat datang di channel Motivasi Diri. Jika Anda baru pertama berkunjung, subscribe Anda adalah amal bagi kami. Bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih untuk itu. Motivasi Diri mempersembahkan 7 cara membangun karakter diri dengan kesadaran. Setiap orang terlahir dari kepribadiannya masing-masing. Kepribadian ini biasanya terbentuk sejak dalam kandungan dan berkembang seiring dengan tumbuh kembang seseorang. Menciptakan karakter yang lebih baik tidaklah sulit, tetapi juga tidak mudah. Kali ini, Motivasi Diri akan sharing cara membuat karakter Anda sendiri menggunakan teknik kesadaran. Tentu saja, kita harus terlebih dahulu dapat melangkah ke kesadaran jiwa yang tenang, daripada hanya mengandalkan logika. Menyadari jiwa yang tenang membuat upaya pembentukan karakter Anda lebih baik dan lebih efektif. Regangkan untuk merilekskan tubuh Anda dan melangkah ke kesadaran jiwa yang tenang. Berikut ini adalah 7 cara membangun karakter diri dengan kesadaran. Nomor 1. Perhatikan kesehatan Anda. Hal terpenting dalam membangun kepribadian Anda adalah perhatian Anda terhadap kesehatan. Kesehatan adalah kunci utama pemikiran manusia. Pola hidup sehat dengan pola makan yang teratur, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur memungkinkan orang untuk berpikir positif. Mengapa Anda perlu mempertimbangkan kesehatan Anda? Karena kita juga perlu memahami bahwa faktor fisik sangat penting dan mendukung. Upaya kita menjaga kesehatan fisik, tanpa menyadari ketenangan jiwa, seolah-olah kita dipaksakan. Anda tidak akan dipaksa untuk melakukannya, atau akan membutuhkan waktu lama untuk membiasakannya. Dengan kesadaran jiwa yang tenang, kita dapat memiliki kesadaran yang lebih tinggi. Saat berolahraga, masuki jiwa yang tenang dan lakukan teknik mindfulness. Latihan yang Anda lakukan sangat efektif. Ada manfaat tidak hanya untuk tubuh, tetapi juga untuk pikiran dan juga hati Anda. Nomor 2. Terima kepribadian Anda. Terkadang orang menyangkal kepribadian mereka dalam proses menemukan identitas mereka. Ini karena dia merasa lebih baik dari yang lain. Untuk itu Anda perlu belajar memaafkan diri sendiri. Dengan memaafkan diri sendiri, seseorang secara bertahap menjadi lebih bersedia untuk menerima bahwa dia adalah orang yang luar biasa. Masuk ke dalam ketenangan, ada kedamaian. Dalam kedamaian, kita akan melihat betapa harmonisnya segala sesuatu, dan betapa harmonisnya kita dengan beberapa di antaranya. Segala sesuatu yang ada melengkapi dirinya sendiri. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang sia-sia. Dengan ketenangan pikiran, kita akan dapat menerima setiap bagian dari diri kita. Damai memiliki pengampunan tidak hanya untuk orang lain tetapi juga untuk diri kita sendiri. Nomor 3. Pemaaf atau memaafkan. Memaafkan adalah hal tersulit dalam hidup, tapi bukan berarti kamu tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain. Ingatlah bahwa memaafkan bukan berarti kehilangan orang lain. Memaafkan adalah bentuk orang yang meredakan sakit hati. Pengampunan membuat hati terasa ringan. Dan yang lebih penting, maafkan diri sendiri. Maafkan semua kesalahan yang telah kamu lakukan selama ini. Memaafkan diri sendiri membuatnya lebih mudah untuk mencari tahu. Ini juga akan memberi Anda pemahaman yang lebih baik tentang kepribadian Anda sendiri. Penyesalan kita mungkin jujur dan tidak setia jika kita tidak masuk ke dalam kesadaran jiwa yang tenang. Anda pertama-tama akan masuk ke dalam kesadaran jiwa yang tenang, memperoleh kedamaian, dan kemudian mengerti. Inilah modal untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain. Nomor 4. Membuka diri. Banyak orang berpikir lebih baik melakukan semuanya sendiri daripada mengandalkan orang lain. Tetap saja, saya tidak berpikir orang lain bisa memahaminya. Semua asumsi salah. Cobalah untuk membuka diri, mungkin tampak sulit pada awalnya. Namun, jelas bahwa dengan membuka diri, seseorang akan mengenal tipe karakter yang berbeda dari yang lain. Keadaan ini diperlukan untuk pembentukan karakter diri.
Lebih khusus lagi, kita terbuka dengan hal-hal baru yang menjadikan kita lebih baik, ilmu dan pengetahuan yang belum kita pahami sebelumnya, dan ilmu untuk menjadi pribadi yang tenang, damai dan lebih baik. Tanpa kesadaran membuka diri menyebabkan segala sesuatu memasuki dirinya sendiri, berguna atau berbahaya, apakah perlu atau tidak. Ketika kesadaran jiwa yang tenang aktif, kesadaran tersebut bertindak sebagai katalisator dan filter untuk memasukkan berbagai informasi. Kesadaran juga memungkinkan pikiran untuk sadar dan mengontrol arahnya, memastikan bahwa perspektif yang ditampilkan sesuai dan tidak berbahaya. Nomor 5. Keberanian. Anda perlu mengukur pengendalian diri Anda, bukan menyombongkan diri. Anda akan memiliki keberanian untuk belajar menerima kekalahan agar dapat lebih memahami arti kemenangan. Ambil keberanian untuk memiliki koherensi iman, keyakinan bahwa kita bisa lebih baik, keyakinan bahwa kita dapat memiliki karakter yang sukses. Konsistensi juga dipraktikkan. Kita semua perlu takut, Anda harus khawatir. Ini semua bermula dari asumsi pemikiran. Berpikir meramalkan bahwa jalan yang kita lalui tidak baik dan banyak rintangan. Pikiran-pikiran ini dijawab oleh emosi dan menimbulkan rasa takut. Bagaimana cara mengontrolnya? Yaitu dengan kesadaran lagi. Begitu dalam kesadaran jiwa yang tenang, banyak orang yang mengikuti program pembersihan energi negatif jarak jauh bisa lebih rileks dan tenang, dan dalam keadaan tenang ini mereka bisa mengendalikan kecemasan dan emosi mereka. Dan dalam kesadaran jiwa yang tenang, kita akan menemukan bahwa pikiran kita tidak selalu benar. Ada kebenaran lain yang lebih mutlak yang harus kita percayai agar kita bisa mengambil langkah yang lebih baik. Nomor 6. Tantang dirimu sendiri. Banyak orang tetap diam karena berbagai alasan, hanya karena mereka malas. Sangat penting untuk menantang diri sendiri. Ambil berbagai resiko positif seperti menerima pekerjaan yang menantang di mana pekerjaan tersebut berhubungan dengan hobi. Dengan menerima tantangan ini, seseorang telah belajar untuk terlibat. Kemalasan bisa terjebak dalam zona nyaman palsu yang diciptakan oleh kesadaran jiwa ego, jiwa amarah, jiwa keinginan, the fake self. Zona nyaman lebih dari sekedar zona nyaman yang dipenuhi dengan berbagai kenyamanan yang memenuhi segala keinginan kita. Tidak hanya itu, zona nyaman palsu yang diciptakan oleh diri palsu bahkan lebih berbahaya ketika kita dipertaruhkan. Masuk ke alam negatif. Ya, disinilah kita hanya malas, takut mencoba lebih banyak, takut mengambil sedikit resiko, takut melakukan hal baru. Nah, masuk ke dalam kesadaran jiwa yang tenang, akan ada tanda-tanda akan masuk ke dalam jiwa yang tenang itu, yang memungkinkan kita untuk menantang diri kita sendiri untuk maju. Nomor 7. Belajar menjadi pemimpin. Menjadi seorang pemimpin bukan berarti Anda bisa bertindak sesuka Anda. Menjadi seorang pemimpin berarti melatih diri untuk lebih sabar, berbakti, dan berempati. Seorang pemimpin adalah seseorang yang memahami dirinya sendiri, dan menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri adalah sesuatu yang harus dicapai dalam proses pembentukan karakter. Pemimpin bukan satu-satunya yang dapat memerintah, tetapi mereka perlu mendengarkan keluhan anggotanya dan bekerja sama untuk menemukan solusi terbaik. Pertama-tama Anda akan belajar menjadi pemimpin Anda sendiri, pemimpin pikiran dan tubuh Anda, dan Anda tidak akan dikuasai oleh pikiran Anda, apalagi pikiran negatif. Jika Anda tidak hanya memulai dengan panduan, bagaimana Anda menjadi pemimpin bagi orang lain? Saya tidak tahu apakah saya bisa melakukannya sendiri. Masuki kesadaran jiwa yang tenang, kenali pikiran Anda, pahami, dan arahkan ke arah yang sesuai dengan rencana Anda. Karena di mana pikiran membimbing, energi mengalir dan memanifestasikan dirinya dalam kenyataan. Jika kamu menikmati konten seperti ini, tekan tombol suka dan bagikan dengan teman-temanmu, agar kami dapat terus membuat video seperti ini. Untuk lebih banyak video seperti demikian, tekan tombol subscribe dan ingat untuk mengaktifkan tombol pemberitahuan postingan. Pastikan juga untuk menonton video kami yang lainnya ini.
Terima kasih telah menonton.